Halo semuanya, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-32. Seperti kita tahu, setiap tanggal 5 Juni kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya tindakan lingkungan hidup yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi kita. Namun, kesadaran saja tak cukup bila tak dibarengi oleh ketersediaan sumber daya, khususnya dana. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pernah mengatakan, banyak aktivitas lingkungan hidup yang harus dikerjakan dan tentunya membutuhkan banyak dana, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, hingga rehabilitasi lahan gambut. Untuk mengetahui lebih jauh serba-serbi penghimpunan dan pemanfaatan dana lingkungan hidup, kita kedatangan Bapak Joko Hendrato. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH periode 2021-2023. Mari kita sambut bersama Pak Joko. Terima kasih Pak Joko sudah berkenan hadir bersama kita. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mengikuti sesi ini secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Selagi ada waktu, kami coba sampaikan pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Silakan Pak Roy untuk memulai. Terima kasih Pak Budi. Pak Joko, saya pribadi sangat senang sekali karena bisa ketemu kembali kepada Pak Joko. Dahulu ya, kami sekian tahun ya, sekian lama, 10 tahun yang lalu Pak ya, waktu itu kami sangat terbantu oleh Pak Joko. Bank kami itu sangat dibantu juga untuk bisa meramaikan pasar modal. Waktu itu masih awal-awal ya Pak Joko ya, awal-awal. Masih awal-awal. Nah, ini Pak Joko dalam hal kita podcast hari ini, bisakah Bapak Joko jelaskan dalam bahasa yang sederhana, karena ini baru kita tahu juga ada Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Nah, jangan-jangan ini sama juga Pak ya, sama dengan seperti ini juga ya Pak ya. Nah, bolehkah Pak Joko memberikan keterangan soal itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, pertama tentu saya sangat appreciate, terima kasih kepada Pak Budi, Pak Roy yang kembali mengundang untuk berbincang-bincang. Kalau dalam forum sekarang ini forum yang lebih resmi karena lebih banyak diikuti oleh rekan-rekan semuanya yang pada momen ini, hari ini, dan mungkin setelah ini juga akan bisa mengikuti perbincangan kita dengan Pak Budi dan Pak Roy. Saya sangat appreciate, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu membantu untuk kita semuanya ini bisa get info, kita menyikapi terkait dengan masalah climate change kalau gitu. Nah, sebenarnya ceritanya dimulai ketika 2015 yang lalu saya diundang khususnya oleh Menteri LHK, Bu Siti Nurbaya waktu itu. Saya diundang di rumahnya waktu itu. Secara spesifik diundang di sana. Kemudian beliau memberikan suatu gambaran terkait dengan climate change. Saya sama sekali nggak pernah memahami tentang bidang ini sebelumnya, karena itu bukan bidang saya sama sekali. Jadi ketika beliau sampaikan bahwa climate change itu adalah rasakan, betul kan? Bahwa cuaca perubahan yang kita semua rasakan. Nah, semakin saya ke sini setelah pertemuan, semakin saya sadar bahwa climate change exist, sesuatu yang memang betul-betul ada dan kita rasakan betul. Mungkin sedikit saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian yang diberi kesadaran ke beliau itu kira-kira gini. Ada satu kesepakatan secara internasional, ya. Sudah ada komitmen bahkan sangat baik sejak 2000, bahkan sudah jauh setahun 90-an juga mungkin itu sudah ada sebenarnya. Namun saat itu belum pernah dirasakan. Mulai terasa betul ketika mulai ada komitmen agak cukup serius pada saat dengan Kyoto Protocol. Itu nampaknya keseriusannya terkait dengan masalah climate change ini, dan impact-nya betul-betul mulai terus dirasakan. Kemudian saya pasti undang pada saat itu ketika beliau pada saat itu Bu Menteri dan Pak Presiden akan menghadiri konferensi di Paris yang dikenal dengan Paris Agreement.
Saat itu beliau mengundang saya sebelum itu untuk mempersiapkan Bapak Presiden untuk bicara di forum UNFCCC. Pertanyaan beliau dan PR yang beliau sampaikan ke saya itu kira-kira begini. Beliau menyampaikan saat itu, Mas Joko, kira-kira kalau Bu Siti menyampaikan secara sederhana, ada dana gede sekali dari negara maju untuk negara berkembang. Ya, dan sudah terwujudkan pada saat sebelum eranya Pak Jokowi 2014 itu, yaitu 2012 kalau nggak salah, sudah ada dana masuk real untuk keperluan climate change. Ya, namanya programnya kalau nggak salah adalah REDD+, REDD+. Gitu. Jumlah total dananya diberikan oleh Norwegia pada saat itu kalau nggak salah ya. Itu total 1.000 juta US dollar. Wow kan? Gitu. Kita ngomong wow gitu. Ya. Saat itu sampai periode selesainya Pak kabinetnya dan kabinetnya Pak sebelum Pak Jokowi, itu dana itu hanya bisa dieksekusi sebesar 200 juta US dollar. Sehingga ada sisa 800 juta US dollar yang tidak bisa dieksekusi setelah itu. Dana ada masuk. Itu pertama, itu pada saat undang. Pertanyaan beliau kira-kira begini. Bagaimana caranya pemerintah Indonesia ini bisa menggunakan dana itu? Ya, bayar saja. Jadi saya mulai dengan dana itu. Nah, saya waktu itu melakukan eksplorasi. Apa sih sebenarnya kenapa ada duit diberi kok nggak bisa dieksekusi? Nah, karena ternyata di dalam pemberian dana itu ada persyaratan. Persyaratan pertamanya adalah dana itu hanya boleh digunakan untuk perbaikan lingkungan. Itu pertama. Kedua, penggunaan dana itu harus bisa di-tracking. Bisa diikuti oleh pemberi dana, pemilik dana. Bahwa itu untuk lingkungan. Sederhana kan? Sebenarnya hanya itu yang diminta. Hanya itu yang diminta. Sederhana kan? Nah, ketika kemudian beliau menyampaikan ke saya seperti itu, saya hanya sampai langsung menyampaikan ke Ibu dan pada saat itu Bu Siti, saya sampaikan, ya memang nggak bisa. Kenapa? Pertama, karena dana itu diberikan kepada pemerintah. Di dalam tata kelola keuangan pemerintah, dari siapapun dana yang diberikan kepanjang itu ke pemerintah, maka harus masuk tata kelolanya dengan model yang existing kala itu hanya bisa melalui APBN. Jadi ketika dana itu masuk ke APBN, langsung diperlakukan itu sebagai pendapatan negara. Nah, oleh karena itu, tata kelola pendapatan negara untuk dikeluarkan atau untuk dibelanjakan itu hanya melalui mekanisme APBN yang kala itu sangat rigid. Artinya yang kala itu ya harus melalui DPR dan sebagainya. Dan itu hanya karena tadi saya sampaikan bagian dari pendapatan, maka tidak bisa dipisahkan. Apakah ini berasal dari Norway untuk lingkungan atau itu adalah dari manapun juga, itu tidak bisa dipisahkan. Artinya dengan secara singkat kira-kira pada saat itu tidak dikenal modeling dana yang di-earmark untuk keperluan tertentu. Itu tidak dikenal di tata kelola keuangan negara. Nah, mulai saat itu kami mencoba melakukan eksplorasi kira-kira model mana yang tetap menggunakan peraturan perundang, ada yang bisa kita create sesuatu yang baru. Kira-kira demikian. Nah, mulai pemikiran muncul. Ternyata setelah dieksplorasi lebih dalam lagi, dana itu sebenarnya tidak hanya sumbernya ini aja. Banyak sekali ternyata. Nah, secara konkret itu dituangkan dalam UNFCCC artikel di 9, 10, 11. Nah, teman-teman bisa melakukan eksplorasi di dalam artikel 9, 10, 11 itu penting dalam konteks kita bicara pada pagi hari ini. Artikel itu
terkait dengan masalah financial, teknologi, dan dana untuk bantuan melakukan mitigasi dan sebagainya dari negara-negara maju pada negara berkembang. Sehingga jumlahnya komitmen pada saat tahun itu 2000 di Paris Agreement itu sampai tahun 2025. Sampai tahun 2025 per tahun komitmen dari negara maju ke negara berkembang adalah menyediakan dana sebesar 100 miliar US dollar per tahun. Bayangkan kalau itu bisa digunakan secara baik dan bagaimana kita bisa meng-attract dana itu masuk ke kita. Itu sesuatu yang mungkin menjadi solution. Tetapi ini juga tidak terlepas dari persoalan ternyata climate change itu memang climate change itu memang bakal merubah wajah ekonomi dunia besok. Itu yang perlu dilihat. Nah, kemudian saya kembali lagi pertanyaan, apa itu BPDLH? Nah, ketika dana itu di model yang ada di existing malah itu tidak bisa dieksekusi, kita harus cari pikiran lain. Bagaimana dana itu bisa dieksekusi dengan tujuan seperti halnya yang diinginkan oleh pendonor. Dana itu akan masuk. Terpikir saat itu adalah pertama, tentu kita harus mempunyai wadah yang fleksibel. Pertama, wajah fleksibelnya begini. Pemerintah dengan private sector itu mempunyai hukum atau aturan yang tidak peer-to-peer. Ya, saya rasa sudah dikenal pada saat saya belajar dan di bawah Pak Budi pada saat itu, saya juga menyampaikan disertasi saya mengatakan belum ada di dalam peraturan perundangan yang ada di pemerintahan itu bagaimana kita berinteraksi dengan private sector itu, ya, dananya bisa saling mengalir dengan hukum yang sama. Contohnya konkret, ingat pada saat pemerintah melakukan investasi di Newmont, ya, itu gimana kita menjadi persoalan. Artinya hukum publik dengan hukumnya private sector memang tidak dalam satu kondisi peer-to-peer. Nah, bagaimana menjembatani itu? Karena kita di Papel Market dan sering berhubungan dengan Pak Roy, maka pelajaran dari Pak Roy itu kita pakai kira-kira Pak Roy. Jadi pada saat itu kita propose kepada Bu Menteri, bagaimana kalau kita menggunakan skema penggunaan trustee dalam mengeksekusi dana yang berasal dari internasional tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang pada pagi hari ini mengikuti acaranya Pak Budi dan Pak Roy ini, mungkin Pak Roy saya yakin nggak asing lah kalau namanya trustee. Tapi saya ingin gambarkan secara mudah-mudahan sederhana seperti kata Pak Budi tadi. Trustee itu Bapak Ibu sekalian ibaratkan gini, ini dalam konteks undang-undang keuangan negara ya, supaya mudah-mudahan semuanya bisa dipahami juga. Jadi trustee itu sebenarnya kayak Bapak Ibu sekalian kalau melihat locker ketika pada saat Bapak Ibu sekalian ke kolam renang umum atau ke bank itu ada safety box. Nah, trustee itu ibarat safety box atau locker tadi. Ya, jadi konteks inilah pemerintah melalui BPDLH menyediakan locker-locker atau menyediakan safety box. Itu untuk menyiasati peraturan perundangannya agar ini menjadi mediasi atau menjadi hub antara private sector dengan pemerintah. Nah, locker itu sendiri ataupun safety box itu memang milik pemerintah. Tetapi ketika si pemilik dana atau pemilik aset memasukkan asetnya ataupun dananya ke dalam locker tersebut atau ke dalam safety box tersebut, maka kita, walaupun kita yang memiliki locker, kita nggak bisa ngeklaim bahwa aset itu milik kita. Betul kan? Betul kan? Nah, itulah men-solve persoalan tadi yang disampaikan Bu Siti tadi. Kira-kira saya nggak bisa gunakan. Kira-kira gitu. Yeah. Nah, si pemilik aset tersebut menyerahkan
menyerahkan tata pengelolaannya kepada kita. Hmm. Oleh karena itu, dalam pemikiran secara legal, gitu kira-kira, kita tidak bisa mengatakan kepada pemerintah maupun kepada DPR maupun kepada rakyat, saya ini hanya diutus, diminta oleh si pemilik dana mengeksekusi itu. Dana itu milik kita, sehingga nggak masuk di dalam APBN. Itulah kira-kira solusinya, strateginya waktu itu. Okay. Nah, karena aset itu masih miliknya si pemilik dana asing tadi, maka dia pun boleh bisa masuk. Dia akan bisa mengikuti mau kemana dana itu dipakai. Itu basic konsepnya tentang BPDLH. Tapi bisa sehingga diambil. Dana itu boleh diambil lagi nggak oleh pemiliknya, Pak? Boleh. Itu kalau dalam konteks sekiranya kita tidak menjalankan sesuai mandat atau amanah dia, maka dana itu boleh diambil. Oh, oke. Itulah trustee, esensi trustee, Pak. Karena aset masih milik mereka. Kan itu barang dititipkan untuk dilakukan pengelolaan dari programnya. Iya. Sehingga pihak donor itu bisa menentukan bahwa aset ini, misalnya nih yang perintah yang konkret sekarang, aset ini dilakukan pengadaan sesuai keinginan dia. Kita walaupun kita di pemerintahan, kita tidak perlu menggunakan pengadaan model pemerintahan. Karena konsepnya tadi, dia bisa mengatakan, ini pengadaannya dengan peraturan ini. Dia bisa menyampaikan seperti itu, Pak Budi. Karena dana masih punya dia, Pak ya. Barangnya barang dia. Punya dia. Exactly. Oleh karena itulah saya sampaikan, dana ini kemudian bisa dipakai sesuai keinginan daripada donor. Oh, saya ini di wilayah Kalimantan Timur misalnya. Iya. Dia bisa tentukan. Kalau itu punya APBN nggak bisa. Iya kan? Iya. Jadi dia bisa menentukan sana. Seperti yang sekarang. Dia tentukan. Tetapi dalam konsep kami tambahkan trust ini. Bahwa ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau program pemerintah. Gitu kira-kira. Ini harus sejalan. Gitu kira-kira. Iya. Ada aturannya ya. Betul. Jadi dia tidak boleh kemudian menghalangi atau kemudian dia melanggar istilahnya ketentuan yang berlaku ya Pak ya. Ketentuan atau suatu negara, kewenangan suatu negara, kira-kira gitulah. Iya. Nggak boleh seperti itu. Brilliant idea ya Pak ya. Sebenarnya simpel karena saya ketemu Pak Roy sama Pak Budi dulu aja ini karena saya lain. Ini esensi dasarnya saya ketemu ini dulu kira-kira gitu. Ini pasti negara donor juga senang ya Pak ya. Karena kan good point. Memang tujuannya itu. Bagi dia kan bisa di-track ya Pak. Ya. Ya bisa benar penggunaan dana ini. Dan bagi negara bahkan standar operation prosedurnya Pak Roy, Pak Budi ya, SOP-nya kita sepakati dengan donor. Begini loh penggunaannya. Gitu kaitannya. Luar biasa. Jadi mereka merasa lebih nyaman Pak ya, nyimpen di situ. Mereka nyaman, tetapi pemerintah juga nyaman karena tidak boleh melanggar peraturan pemerintah. Kira-kira gitu loh. Bukan peraturan pengadaan ya, peraturan artinya secara umum ya, undang-undang ya, gitu. Secara umum, betul. Nah, kalau di negara lain tuh seperti apa? Apa seperti itu juga atau ada model lain Pak di negara lain Pak? Nah, ini menarik nih Pak. Saya perlu sampaikan. Saya menyampaikan secara konkret saja. Ya. Setahu saya negara lain yang cukup besar disebut besar adalah yang cukup melakukan seperti ini baru Brasil. Kita ngomong negara lain itu dalam konteks masih negara berkembang ya Pak, karena tadi saya sampaikan ya. Model ini kan dana dari luar masuk ke negara berkembang, artinya negara maju ke negara berkembang. Yang menerapkan seperti yang kayak seperti kita itu Brasil. Makanya ini sebenarnya paparan yang saya sampaikan nanti saya share ke Pak Budi. Itu saya ambil dari kemarin, saya share ke waktu saya paparan di Brasil. Di Brasil kalau Pak Roy, Pak Budi atau teman-teman mau searching di sana ada namanya Amazon Fund. Pernah dengar kan? Ya, pernah dengar Amazon Fund. Ya. Amazon Fund sebenarnya kayak fund manager tapi khusus lingkungan sebenarnya. Dananya dianggap gede sekali, gitu kira-kira gitu. Ya. Nah, di negara dia juga seperti dia menerapkan seperti trustee juga. Seperti itulah gitu.
Tetapi dia tidak boleh full untuk menerapkan konsep trustinya itu. Ya. Karena mereka juga menghadapi persoalan yang sama dengan undang-undang keuangan negara di negara masing-masing. Sebenarnya hampir sama soalnya. Nah, pada saat paparan di Brasil itu, Amazon Fund pada saat itu paparan kita diundang oleh World Bank dan seluruh donor dari internasional waktu itu, Eropa khususnya dan Amerika. Itu hadir di dalam forum diskusi di Brasil ini. Amazon Fund paparan, bagaimana dia bisa kemudian mendapatkan dana-dana dari internasional, bilateral maupun multilateral. Dia dapat itu. Nah, dia paparkan bagaimana skemanya dia menjalankan dan peraturan menjalankan amanahnya dari para donor tersebut. Singkat saya mengatakan, nanti mungkin bisa dilihat saja di Amazon Fund seperti apa peraturannya. Nah, ketika mereka itu mengeksekusi program-program di sana, dan ketika kemudian kita diminta paparan model kita, mereka tadinya kita berharap akan ada sesi berikutnya pertemuan di sana, kira-kira gitu, untuk teman-teman dari Brasil memberikan satu opini dan memberikan suatu keberlanjutan dari para program untuk kita belajar di sana. Tapi pada saat itu kami diminta untuk paparan juga di sana tentang perkembangan Bank BPDH dan konsep-konsepnya, termasuk peraturan perundangan. Nah, setelah kami sampaikan, mereka justru kesimpulannya menyatakan gini, seharusnya kami semua, jadi pada saat itu khususnya Brasil dan Kongo, belajar atau datang ke Indonesia. Itu kira-kira. Nah, sebenarnya konsep yang kami sampaikan pada saat itu adalah ya sebenarnya secara sederhana seperti halnya konsep tentang trustinya NI yang ada di Indonesia. Secara singkatnya kira-kira gitu. Nah, detailnya Bapak Ibu mungkin bisa dilihat bagaimana di Amazon Fund dan bagaimana di Brasil. Itu mungkin yang paling relevan untuk diperbandingkan. Nah, negara-negara lain yang negara berkembang khususnya mengalami kesulitan di dalam mengimplementasikan seperti ini. Karena mereka terbentur pada tata kelola keuangan negara juga di masing-masing negara. Itu kira-kira. Dan kita memang adalah negara yang paling besar mendapatkan dana khususnya dari Ready Plus dari FCTF. Ya. Kita terbesar mendapatnya. Kita pada saat itu mendapatkan khusus dari FCTF itu kita mendapatkan 103 juta US dollar. Sekarang dikelola oleh BPDH. Itu terbesar ya sebenarnya. Jadi berarti kira-kira kalau dibandingkan sekarang. Model trustee ini jadi contoh ya Pak ya. Contoh jadi Bapak. Ya. Jadi contoh. Setelah ini ada pertanyaan Pak, untuk trustee ini diterapkan begitu Pak ya, sudah berapa terserapnya dana Pak dari negara donor itu? Nah, sebenarnya saya nggak menyatakan serapnya dari donor, tidak semua dana itu berasal dari donor. Bahkan dana-dana dari internal pun bisa akhirnya dengan model kita itu cukup besar yang bisa diserap. Jadi kita mendapatkan waktu itu FCTF itu 103 juta US dollar, kemudian kita mendapatkan dari biokarbon itu 70 juta US dollar, kita mendapatkan dari GCF itu sebesar 110 juta US dollar, kita mendapatkan dari Norwegia sementara masuk dari komitmen 800 juta US dollar itu sudah masuk sebesar pada saat saya sebelum keluar itu ada 56 juta US dollar, dan pada saat saya keluar itu ada sekitar komitmen kembali masuk dijanjikan sekitar 70 juta US dollar. Kemudian ada dari tadi biokarbon ya, biokarbon 56, kemudian ada dana dari Ford Foundation, kemudian ada dana dari contoh kemarin dari Inggris, ya, dari Jerman yang sudah nanti untuk melakukan ini kita melakukan due diligence untuk masalah peradaban. Kemudian di sana ada dana dari World Bank, itu yang kecil-kecil sih banyak 2 juta, dan kemudian yang terakhir kita dapat dari World Bank itu sebesar 500 juta US dollar. Kemudian dari APBN kita juga ada
APBN itu ada sekitar 400 juta dolar dan sekitar 8 triliun lagi. Jadi in total kita pada saat waktu kita sampai 2026 itu kita sudah dapat 37 juta US dollar. Itu tenornya panjang juga, Pak? Nah, sampai panjang sampai 2026 ada yang sampai panjangnya 2026 kalau nggak salah. Gitu. Oke, ini Pak Santo. Ini memang skema ini menentukan sekali. Ya, betul. Ketertarikan ya, tertarikan pendonor lah ibarat kita sebutnya pendonor, Pak ya. Pendonor ya. Dan menarik juga adalah bahwa para filantropi juga tertarik. Memang mereka masuk akhirnya juga ikut involve sendiri kan itu. Ya, seperti Bill Gates gitu ya Pak ya, Bill Gates dan seterusnya ya. Ya, mereka bergabung dalam filantropi, gabungan filantropi itu masuk kita. Itu gabungan itu namanya apa lupa ininya. Asosiasi seperti itulah. Oh, jadi gabungan dari beberapa filantropi masuk. Ya kayak tadi Ford Foundation itu udah masuk gitu. Itu yang ini kan. Oh, Pak Santo ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Santo. Ya, oke. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Pak Santo. Ya. Dari Nasi Pak. Ya. Mau tanya Pak Joko untuk apakah program-program yang dijalankan di Indonesia itu mungkin kita bisa dikasih gambarannya program apa aja yang sudah dikerjakan dengan dana yang cukup banyak dari luar negeri tersebut Pak. Jadi kebetulan kita juga nggak pernah membaca atau mengikuti berita soal lingkungan hidup Pak. Jadi pengen tahu juga kira-kira apa yang sudah dikerjakan pemerintah Indonesia dengan dana yang cukup banyak itu. Gitu. Yang kedua karena ini kan sistemnya trustee ya Pak, jadi G2G. Apakah ada kemungkinan untuk NGO Pak, untuk kebagian untuk membantu menggunakan dana tersebut untuk lokal daerah gitu, daerah tertentu katakan dari Kalimantan atau dari Sulawesi atau mungkin di Jawa gitu. Ada kemungkinan nggak untuk NGO untuk ikut berpartisipasi Pak? Demikian Pak Joko, terima kasih Pak. Oke Pak Santo, saya jawab yang nomor 2-nya dulu aja lah. Seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Roy sama Pak Budi. Jadi ini untuk NGO kan, untuk masyarakat langsung atau untuk pemerintah daerah itu itu tergantung pada keinginan donornya. Ya. Dan poinnya sepanjang entah itu NGO, entah itu masyarakat langsung itu berkiprah di lingkungan perbaikan lingkungan, ya dia punya kesempatan untuk mendapat itu. Contohnya adalah FCPF yang ada di Kalimantan Timur. Itu sebagian dananya itu ada ke NGO dan ke masyarakat langsung, di samping juga pemerintah daerah. Pertanyaannya tentu Pak Santo adalah dijawab bagaimana mengaksesnya. Nah itu lihat aja di dalam tata kelola cara bekerja di BPDLH. Jadi dia akan mencari di sana di location yang diinginkan oleh pendonornya. Jadi fungsi BPDLH mencarikan yang diinginkan oleh donor seperti apa. Nah, donor punya keinginan. Biasanya kita pada saat BPDLH call for proposal. Jadi kita biasanya minta proposal masuk ke kita. Gitu Pak. Dan memang BPDLH itu tadi prinsipnya bukan mengembangkan kelembagaan yang besar. BPDLH kan selalu menggunakan tangan-tangan yang sudah ada di daerah, yang sudah ada di lingkungan itu. Jadi siapapun yang kira-kira menjadi partner kita memang kebanyakan ada LSM perguruan tinggi aja kita pakai. Karena kita tidak memiliki timbuk yang gede. Jadi setiap program itu kita mesti akan mencari partner yang kira-kira sudah info di sana. Itu Pak Santo yang nomor 2 dulu saya sampaikan. Untuk yang nomor 1, programnya memang kebanyakan di kita adalah land use. Artinya banyak untuk kebutuhan forestry kayak gitu. Walaupun kita juga ada yang energi. Tidak ada. Bahkan kemarin kita sempat mempropos sampah untuk menyelesaikan persoalan DKI. Rekan-rekan DKI sebenarnya setuju, tapi nampaknya saya belum tahu apakah diteruskan enggak. Kemarin kita ada propos itu Pak Roy. Ini menarik Pak Roy. Karena sesungguhnya dana itu kalau kita sudah memahami betul, itu tidak harus semuanya berasal dari
donor dari artinya dari bilateral atau dari negara maju. Bahkan dari kita pun sendiri bisa kita create. Ini seperti yang contohnya kemarin mengenai sampah. Sampah itu kita kemarin mempropos kepada teman-teman di DKI membuatkan vehicle langsung. Ini loh. Nah, yang tertarik itu justru beberapa banyak. Ada dari investor dari Australia, ada investor dari Inggris, ada investor dalam negeri sendiri yang tertarik gitu. Ya seperti inilah Pak Roy, kalau Pak Roy ingat kita membuat vehicle di dalam Prasti kan kita bisa membuat satu perusahaan baru. Itu bukan milik kita loh. Nah, ini solusi yang menarik. Ini belum pernah terjadi di pemerintahan. Kalau pemerintahan atau Satker membuat perusahaan PT itu kan jadi BUMN. Iya, jadi BUMN. Tapi karena ini kita ada trustee, kita membuat PT bukan untuk kita. PT ini ada untuk titipan daripada investor kita. Oh, boleh itu Pak ya? Kita. Ya, mungkin kalau kan, trustee sifatnya kan titipan, Pak. Iya, makanya pahami dulu tentang konsep trustee, gitu kira-kira. Iya. Ini memang solusi untuk luar biasa menurut saya. Gitu. Jadi waktu itu kita propose betul, saya sampaikan ke DKI. Ini loh, Anda bisa mempunyai PT di sini. Tapi pegangan Anda bukan PT-nya, Anda hanya mempunyai right untuk mengatakan saham ini. Eksekusinya bukan di DKI, tapi di kami. Kami pun tidak mau kami membentuk satu PMO sendiri, ya gitu loh, kira-kira. Sehingga betul-betul itu exclude dari persoalan politik jadinya. Itu PT-nya bukan punya pendonor, Pak ya? Sahamnya, asetnya milik mereka. PT-nya masih mereka nanti. Gitu. Oke. Namanya dia kok. Bukan pendonor, istilah kalau itu ada investor. Ya, investor ya. Ya, pendonor biasanya hibah gitu. Nah itu kira-kira Pak Santo, beberapa hal yang kita lakukan. Kita sudah di energi kita sudah ada di land use memang kebanyakan majority di situ. Nah kita kemarin sudah coba di sampah gitu. Itu ya kira-kira. Baik, Pak Joko nih, Pak Wahyu ada pertanyaan ya. Apakah programnya itu ada nggak yang terlibat secara yang terlaksana terimplementasi secara global? Dampaknya Pak ya? Secara global ini kan tadi bicara Indonesia Pak ya? Boleh nggak ya yang dampaknya atau jangkauannya itu sampai global gitu Pak? Oke. Pak Budi, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh donor kepada kita itu memang dampaknya kan memang ditujukan untuk global. Nah, tujuannya adalah menurunkan emisi. Semua itu program donor ke sini tujuannya untuk itu. Iya. Untuk menanggulangi climate change, khususnya untuk menurunkan agar suhu bumi ini pada target yang ditentukan oleh UNFCCC itu kira-kira gitu. Oh. Jadi makanya mereka selektif. Mereka selektif betul programnya. Memang tujuannya untuk mereka, bukan untuk kita saja. Bukan hanya untuk kita, tapi kita mendapat manfaat. Manfaat dari perspektif kesempatan kerja yang ada, dana masuk ke kita gitu. Tapi mereka klaim beberapa program yang lain. Klaim secara global saja. Ya. Sebagian daripada karbon yang tercipta itu diklaim oleh mereka sebagian. Nah, lalu Anda nggak keterlibatan LSM internasional, Pak? Kalau lokal tadi Bapak sudah sebutkan, Pak ya, untuk jalur distribusi pelaksanaan program-program lingkungan hidup ini, Pak. Ya, saya rasa sudah ada ya peraturan perundangan terkait dengan LSM itu. LSM itu tidak boleh kan bergerak di negara-negara manapun juga di dunia ini. Kalau LSM internasional dia pasti adalah dengan lokal, harus mendapat izin di ini kan di pemerintah. Ya. Nah, jadi tidak ada sebenarnya istilah LSM lokal atau LSM internasional. Internasional. LSM itu harus mendapatkan bergerak di suatu negara, pasti dia harus mempunyai dasar hukumnya negara tersebut. Walaupun dia mungkin mempunyai keterkaitan dengan LSM internasional. Betul kan Pak Budi? Karena itu masalah sovereignty kita. Sovereignty. Jadi itu. Jadi esensinya adalah jangan pernah melanggar sovereignty. Itu saya rasa di dunia berlaku itu, dan itu di UNFCCC diakui. Oke. Tidak boleh sembarangan mereka masuk. Boleh tetap menentukan. Betul. Mereka harus sesuai dengan peraturan perundangan kita yang membentuk. Berarti beneficiary-nya tidak hanya swasta atau masyarakat, juga pemerintah tadi Pak menyebutkan. Juga pemerintah. DKI tadi ya, untuk sampah Pak ya.
Lalu kalau kasus Ya. kebakaran hutan itu gimana, Pak? Yang awal-awal kan Pak Jokowi minta PPDLH Ya, ikut PPDH kalau menangani. nggak salah kemarin itu perintahnya Pak Jokowi itu fokus pada 2 hal, yaitu sampah dan mangrove. Mangrove. Nah, kebetulan dua-duanya kita kalau sampah kita baru mulai bergerak, tapi kalau mangrove kita sudah bergerak. Kita mangrove itu ada, saya katakan tadi, ada dana sekitar 400 juta US dollar memang untuk mangrove ke sana. Baik, silakan Pak Roy. Ya, Pak, ini juga ada pertanyaan Pak dari Mas Pak Yu. Satu lembaga Pak CIFOR namanya. CIFOR ini berpusat di Bogor. Dia merupakan lembaga riset internasional aspek hutan tropis. Perannya makin kekurangan dana donor, Pak. Sekarang pertanyaannya, apakah CIFOR ini, Pak, bisa nggak, Pak, juga memanfaatkan dana yang ada di lingkungan hidup ini? Saya sampaikan tadi, Kak, bisa. Siapapun bisa. Sepanjang donornya sepakat. Kan poinnya tadi kan Pak, kita sampaikan modeling BPDLH itu ada dana titipan. Ya. Jadi ketika kita menyalurkan ya secara mandatnya ke siapa aja. Dan prinsip yang kedua adalah BPDLH tidak meng-create institusional sendiri untuk melakukan di tingkat tapak sendirian. Tidak. Kita menggunakan existing lembaga yang sudah ada. Bahkan mengembangkan lebih besar lagi supaya kita mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita ini kalau boleh izin, pegawai kita itu cuma 23 Pak total pegawai tetap. Jadi bayangkan dengan dana kelolaan sebesar itu, Pak, mungkin kalau kita lakukan sendiri. Oleh karena itu kita memang menggandeng semua lembaga-lembaga yang sudah memang expert di bidang itu, termasuk CIFOR. Itu Pak kira-kira. Ya. Pak Joko ini kan dana sudah tertimbun banyak Pak ya. Apakah pengembangan dana itu hanya terbatas sumbernya dari pendonor atau juga PPDH melakukan pengembangan misalnya dengan melakukan investasi Pak? Duitnya buat beranak gitulah bahasa terangnya gitu Pak. Jadi ada bunganya dan seterusnya. Apa dimungkinkan nggak seperti itu Pak? Jadi Pak, salah satu kalau boleh kami sampaikan, salah satu Windows kalau Pak Roy mengenal salah satu reksadana gitu kan. Salah satu reksadana kita ini adalah reksadana yang bersifat untuk hanya sebagai endowment. Ya, tugas kita hanya endowment, yaitu khusus untuk menanggulangi bencana. Kami mendapatkan titipan uang dari APBN. Ya, jumlahnya memang tiap tahun akan bertambah. Sampai diperkirakan sekitar 20 triliunan lebih lah mungkin. Diperkirakan hal seperti itu. Itu komitmen dari pemerintah untuk menanggulangi bencana. Nah, dana yang dititipkan ke kita ini memang khusus untuk endowment. Leveraging penggunaan. Kemudian hasil investasinya yang nanti akan digunakan untuk menanggulangi bencana. Bukan pokoknya. Kecuali dalam kondisi begitu terdesak. Oh, jadi yang dititipkan itu pasti tadi Pak ya, itu pokoknya ya Pak ya? Tidak boleh digunakan pokoknya? Tidak boleh. Jadi bunganya justru yang boleh digunakan? Bunganya yang nanti akan digunakan oleh lembaga-lembaga yang telah ditunjuk pemerintah untuk menanggulangi bencana. Gitu kira-kira. Berarti, nah, apakah kemudian dana lain bisa dilakukan seperti hal tersebut? Itu tergantung donornya. Apakah donor menghendaki dananya dilakukan endowment? Oh, jadi ada beda-beda ya peraturan Pak. Ada yang boleh, betul, beda-beda, ada yang mau boleh dipakai, hanya boleh dipakai habis Pak ya. Ada yang jadi endowment. Oh, oke. Nah, ada itu juga yang dititip. Ada juga Pak Budi yang dititipkan ke kita untuk digulirkan. Oh, skema bergulir ya. Masyarakat. Iya. Itu ada di kita. Itu komposisinya berapa antara endowment yang dana pakai habis sama digulirkan itu berapa persen kira-kira 3 macam itu Pak? Itu Windows terpisah Pak Budi. Jadi setiap program atau istilahnya setiap pemilik dana itu kami pisahkan. Perintahnya kami pisahkan, tapi tidak pernah mencampur satu sumber dengan sumber yang lain. Istilahnya adalah
setiap sumber dana itu kami buatkan akun terpisah masing-masing. Kita segregate lah akunnya satu dengan yang lain. Jadi kalau perintahnya hanya untuk digulirkan, ya itu dipisahkan. Ini dana yang digulirkan, ini yang untuk dana untuk di endowment ini. Jadi semua dipisahkan sesuai mandat masing-masing. Kami tidak bisa memisahkan. Jadi tiap pendonor atau investor ini bisa punya 3 macam, Pak ya? Betul. Esensinya dia bisa memandatkan, tinggal masing-masing terserah masing-masing pendonor. Oh, oke. Menarik juga. Ada yang bergulir, ada endowment, ada yang langsung dipakai. Gitu. Ya. Yang saya tertarik karena Bapak memang seperti bidang ini Pak, pengelolaan dana nih Pak. Yang saya itu Pak, endowment yang harus dikelola lagi. Ya. Itu bahwa itu kan harus ini Pak ya, prudent, ya hati-hati segala macam. Nah, apakah ini juga meminta bantuan memang ahlinya Pak, dalam arti Bapak lempar lagi ke aset investment untuk juga mengelola ini atau bagaimana Pak? Good point Pak Roy, Pak Budi dan Bapak sekalian. Jadi kita tidak expert dalam semua hal tadi. Contoh tadi, kita tidak se-expert teman-teman dari C4. Tentu lebih expert C4 kalau sampai ke tapak. Ya. Kita tidak lebih expert dari MI ketika mengelola dana untuk melakukan leveraging. Ya, untuk endowment. Betul kan? Kita tidak lebih expert dari perbankan dalam melakukan menggulirkan dana. Tentu bank lebih expert dari dana. Betul kan? Nah, sebenarnya pertanyaan kita adalah semuanya adalah kapasitinya gimana sih BPDH ini kok bisa melakukan berbagai macam tugas ya? Memang orang BPDH orang pintar sekali untuk semua hal itu kan enggak? Betul kan? Ya. Jadi cara kita menyelesaikan pekerjaan itu tadi adalah seperti saya bilang tadi, esensinya. Ketika kita mendapatkan mandat dari donor, saat itu juga kita menyampaikan kepada donor kita memerlukan expert ahli-ahli di bidang ini untuk mengelolanya. Saat itulah kita lakukan bidding untuk rekrutmen tenaga ahli untuk menyelesaikan persoalan itu. Konkretnya ketika kita diberikan mandat oleh pemerintah untuk melakukan endowment fund, maka kita mengundang semua MI ke kita. Dan kita membentuk standar operating procedure persis seperti MI kira-kira dan membentuk satu PMU atau kalau boleh secara singkat ya, lembaga sendiri di bawahnya BPDH, bahasanya sudah sederhana gitu lah, untuk mengelola tersebut. Bahkan kita bisa menunjuk institusi yang sudah running dengan baik, institusi apa. Itu kira-kira. Ya, karena harus sesuai keinginan sama yang punya duit, Pak ya. Artinya ya, ada ikut campur yang punya duit ya. Yang punya duit bisa menunjuk nggak, Pak? Menunjuk MI. Kita harus sepakatin karena tanggung jawab untuk di kita dalam mengelola. Oh, oke. Jadi kita juga justru memberikan suatu karena mengelola kita. Dia bisa memberikan masukan. Tapi kita akan tes bahwa ini karena ini menjadi fiduciary duties kita. Fiduciary duties ya. Dari kita. Karena fiduciary duties kita, tapi pemilik bisa memberikan masukan ini menjadi konsideran kita. Intinya adalah fiduciary duty kita kasih mereka secara full. Oh, oke. Ya ini ide trustee ini brilian sekali Pak, luar biasa nih. Iya Pak, itu tuh karena sekolah di UI dulu itu Pak. Ini betul Pak Budi. Iya Pak. Secara betul, karena memang waktu itu saya mendalami betul kan terkait dengan reksadana itu disertasi saya. Itulah makanya saya ini di solution. Iya. Nah ini itu ada solusi karena itu. Ada pertanyaan lagi di Pak Wahyu nih Pak, kan dana itu bisa dipakai untuk bencana Pak ya? Pernah dipakai buat bencana misalnya oleh Basarnas? Belum pernah? Belum. Belum. Karena memang itu kan baru saja diberikan mandat. Jadi itu baru kita baru di leverage. Oh, kayak tadi kasus kebakaran hutan itu belum pernah dipakai Pak ya? Belum dipakai. Oke. Jadi dana pokoknya nggak boleh di ini.
Ini tuh Ya, ya, ya. di leverage. Harus di leverage. Kira-kira Oh, gitu. karena dana baru di leverage Ya. ya, Pak ya. Ya, ya. Joko ini kalau mohon maaf nih Pak, kalau di mana di pasar modal kan kita lihat keadaan ekonomi ya Pak. Keadaan ekonomi Ya. macam kita harus memastikan nih produk mana nih harus saya beli ya Pak ya. Ya. Ini Pak, dalam hal sekarang kan ini kan sebenarnya komitmen negara maju kepada negara Ya. Berkembang. ikut menjaga atau menjaga climate change. Ya. Ya. Saya masih ingat itu kata-kata Pak Jokowi bahwa sebenarnya musuh utama kita adalah climate. Ya. Jokowi pernah itu tuh the winter is coming segala macam climate change. Tetapi sekarang Pak kan geopolitik berubah Pak. Geopolitik berubah dalam arti Rusia Ukraina perang. Terus negara-negara maju juga kemudian kena imbasnya ya Pak ya. Kena imbasnya mereka Ya. ada global juga turun ya. Bahkan Ibu Sri Mulyani bilang resesi mungkin di depan mata global ya Pak ya. Ya. Akan mengganggu komitmen Pak. Dalam arti mengganggu komitmen negara maju kepada ini Pak ya BPDLH dalam arti dananya. Apakah ini akan mengganggu juga soal bagaimana climate ini gitu Pak. Nah ini yang perlu kita ketahui mungkin. Very good point. Ya kalau disampaikan seperti itu, pertanyaannya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Roy itu, ya tentu secara logik kita bisa menyampaikan ya pasti akan terganggu. Ya gampang saja lah sekarang ini ketika Eropa sekarang lagi kekurangan energi ya, yang pasokannya berhenti ini, yang tadinya green energy mereka gunakan, mereka selalu mengatakan tidak boleh memakai istilahnya fosil bila gitu untuk energinya. Toh akhirnya ketika terjadi krisis seperti ini mereka balik lagi dengan menggunakan batu bara. Itu kan konkret sebenarnya, mengatakan bahwa pasti berpengaruh terhadap energi. Ya di samping itu mereka sendiri juga lagi mengalami resesi. Ya, komitmen itu juga menjadi mereka consider kembali kan. Ya misalnya kemarin itu kalau nggak salah dalam gabungan di biokarbon kalau nggak salah, London akhirnya berusaha ingin menarik diri untuk keluar dari komitmennya dulu, gitu kira-kira gitu. Walaupun sudah tanda tangan loh keluar, ini akan berpengaruh lagi. Tetapi Pak Roy, saya ingin mengajak kita semua berpikir begini, ya, bahwa climate change itu sudah menjadi komitmen internasional dan itu sudah masuk pada wilayah ekonomi, wilayah bisnis nih kalau lebih konkret lagi. Semua pebisnis sekarang sudah mempunyai komitmen bahwa mereka akan green dan itu menjadi satu hal yang sekarang bukan lagi dari sisi supply side-nya yang penting. Justru sekarang demand-nya yang bermain. Para kita semua, apalagi teman-teman yang anak-anak muda ini, yang kalau hari ini dengar, mereka sudah memikir ini mempunyai pengaruh terhadap yang mempengaruhi climate ya, gitu loh. Saya mengkonsumsi produk ini, kira-kira gitu. Jadi dari sisi demand itu sudah mendrive sekarang. Jadi siapapun negara yang komitmennya terhadap green itu berkurang, maka dia juga akan mempunyai impact terpengaruh kondisi ekonominya. Kira-kira demikian, Pak Roy. Nah, ini yang mestinya kita kasih perhatian tinggi di sisi itu. Jadi kita sebenarnya juga bisa memanfaatkan situasi itu untuk kemudian bisa mendapatkan dana yang lain. Tidak hanya sekedar dari dana dari negara yang lagi krisis. Private sector bisa kita berikan ruang untuk bisa masuk melakukan itu. Nah, contohnya di mana? Nah, menarik sekali ini apa yang sekarang lagi didorong oleh Bu Menteri Siti dan pemerintah Indonesia khususnya adalah carbon trading. Bagaimana carbon trading ini memberikan ruang kepada para pelaku ekonomi khususnya ya, untuk mengantisipasi demand mereka dengan menawarkan
produk-produknya green dengan mereka mencari proyek-proyek, program-program yang ke arah tadi climate change untuk menurunkan penggunaan karbon negatif. Kira-kira itu. Nah, dengan model kita, dengan konsep trusty itu rasanya banyak sekali kita bisa manfaatin. Gitu. Ya saya contoh tadi model yang saya sampaikan tadi, model sampah itu menjadi satu contoh sebenarnya. Bayangkan sekarang energi kita buatkan vehicle sendiri. Khususnya energi di Indonesia Timur ya, kalau di Jawa gitu ya sudah full kan, ya, sulit untuk inilah. Karena pada saat menggunakan sampah kemarin di Jawa itu fokusnya bukan di menjadi PLN ya, bukan menjadi energi listrik, tapi menjadi untuk keperluan semen kemarin, untuk pembakaran semen. Jadi bukan untuk sampah waktu. Jadi berarti bisa kita manfaatkan dari private sector, bukan dari donor lain. Kira-kira itu. Ya. Menarik juga ya Pak. Nah ini tapi tadi ya Pak, kaitan carbon trading dengan pendanaan itu di mana Pak ya? Maksud saya hubungannya gitu ya? Di carbon trading itu Pak, dalam perdagangan karbon itu ada 3 market yang bisa dilakukan dari internasional atau dari, kan gini, 100 miliar US dollar itu bentuknya kan tidak semuanya adalah hibah. Itu kan dana yang tersedia bukan soalnya bentuknya hibah. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari betul bagaimana kita mengelola dengan agar itu masuk kita. Tentunya tidak semuanya hibah diberikan seperti itu. Untuk kemudian diberikan, terus modelnya adalah kita membangun pakai untuk mengembangkan misalnya reboisasi, bukan sederhana itu. Tapi intinya mereka bisa berbentuknya ada teknologi. Ya kan? Bisa bentuknya ada investasi dia lakukan ini kan. Tetapi investasi yang mengandung untuk menurunkan kegiatan yang di existing biasanya produk-produk yang dibuatkan itu mengandung karbon yang sangat tinggi, dengan dia melakukan investasi di bidang itu untuk melakukan perbaikan mesinnya atau dengan teknologi baru itu menurunkan emisi. Bentuknya bisa seperti itu. Gitu Pak Bri. Jadi bisa banyak. Nah, cara masuknya carbon trading itu adalah negara-negara yang sekarang ini sudah tidak lagi memiliki ruang untuk menurunkan energi di tempat dia dengan industrinya dia itu, dia mencari lokasi-lokasi di negara-negara lain. Istilahnya joint investasi. Misalnya kayak gitu. Ya. Istilahnya gitu. Dia cari di negara lain untuk kemudian dia meng-create program di situ. Contoh konkret kira-kira gini. Program penggunaan listrik yang tadinya menggunakan fuel ya, dengan menggunakan fuel ya. Sekarang mereka ubah menjadi misalnya dengan solar. Tapi dia yang membuat teknologi ke situ. Penurunan dari penggunaan solar kepada ini kan bisa diklaim nih karbon penurunannya. Ya. Tetapi dia sekaligus juga mendapatkan bisnis di bidang energi itu kan. Di negara itu. Itu loh kira-kira Pak Budi. Jadi uangnya untuk investasi melalui BPDLH gitu Pak ya? Bisa BPDLH, bisa melakukan. Nah uangnya, karbonnya sendiri nanti bisa diperdagangkan di luar. Iya, betul. Ini loh supply-nya. Kira-kira gitu. Iya. Ini Pak Joko ini beralih dari ahli keuangan jadi ahli lingkungan nih sekarang. Nah, kalau lingkungan itu macamnya luar biasa banyak. Ada 6 kalau nggak salah 6 jenis zat yang membuat panas bumi itu sebenarnya 6 itu. Saya nggak hafal semuanya 6 itu apa aja. Jadi bukannya sebenarnya hanya karbon dioksida aja, bukannya itu. Ada H24 ya yang khusus dari sampah misalnya. Itu harganya 1 ton H24 yang dihasilkan dari sampah itu senilai 21 ton dari karbon dioksid. Jadi tinggal milih bagaimana teknologi mana yang akan Anda buatkan ini. Gitu. Ya itu memang beberapa hari ini Pak terjadi heat wave di mana-mana nih. Beberapa hari ini bahkan di daerah saya Pak di Tangerang Selatan itu
33 tapi rasanya kayak 36, Pak. Terus ada 36 derajat Celcius. Ada lagi. Terus dia bilang, Pak, di sana karena musim panas 46 derajat Celcius. Era itu ya. Kita sih sebenarnya, Pak, ya, menjadi kekhawatiran kita semua sih. Mungkin ada ini, Pak, karena ini kita janjinya 1 jam. Mungkin ada ya, Pak. Dan kepada kita semua, Pak, kepada rakyat Indonesia dengan dana dan juga sehubungan dengan lingkungan ya, Pak, ya. Silakan, Pak. Closing statement, Pak. Ya. Ya, Pak, sebenarnya kita semua nih, Bapak Ibu sekalian, sudah merasakan secara langsung sebenarnya tentang persoalan climate change. Efeknya ke kita itu sudah terasa. Dan kalau kita tidak lakukan perubahan itu, kalau kita tidak turut serta kita masing-masing individu, karena teman-teman kalau orang-orang lingkungan itu bilang, kita itu masing-masing secara individu itu mempunyai footprint kita. Kita sebenarnya masing-masing individu yang mendrive kenapa lingkungan terjadi. Karena ambisi kita, keinginan kita, konsumtif kita yang mendrive akhirnya para supplier itu menawarkan produk-produk yang akhirnya mengandung banyak sekali karbon dioksid yang menghasilkan persoalan-persoalan ini. Oleh karena itulah sebenarnya tidak bisa ini kita selesaikan baik oleh satu negara maupun hanya satu korporasi ataupun satu area wilayah tertentu. Kita bisa sebenarnya bareng-barengan. Tetapi dalam konteks seperti ini juga, mari kita juga bisa melihat sebenarnya potensi yang bisa kita create dari konteks ini. Kita juga harus melihat itu. Jangan kemudian kita menyerahkan semuanya itu kepada negara-negara industri. Mereka harus bertanggung jawab memang. Jadi ada hubungan antara level of environmental degradation itu, termasuk dalamnya adalah emission levelnya itu, dengan GDP per kapita. Jadi bentuknya kalau slope-nya kalau boleh saya bilang kayak bentuk U terbalik. Jadi pada masa kita sampai ke industrial ekonomi itu antara hubungannya positif antara level environmental degradation dengan GDP per kapita. Jadi naiknya GDP per kapita itu pasti akan merusak lingkungan. Pada titik tertentu, pada saat sudah mencapai titik industrial level itu, baru dia akan berhubungan terbalik. Peningkatan GDP itu akan menurunkan level of environmental. Jadi kita sendiri di negara berkembang tentu pada proses di mana kita masa-masa menuju pada industrial economics kan. Iya. Oleh karena itu kita harus semakin up. Jangan kemudian kita ini suruh bertanggung jawab semua. Teman-teman dari sudah benar apa yang dilakukan pemerintah kita dan juga negara-negara berkembang minta pertanggungjawaban pada industrial ekonomi agar segera melakukan shifting mereka, ya teknologinya, dananya harus ke kita untuk itu. Tapi kita harus siap untuk menerima itu juga. Nah ini ada banyak kesempatan-kesempatan kerja baru, semacam suatu lahan ekonomi baru yang mesti kita siapkan ke itu. Itu fakta yang kita harus. Mungkin itu yang terakhir bisa saya sampaikan. Jadi ada ancaman memang real, tetapi juga ada peluang yang tidak kita manfaatkan. Pikirkan itu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Banyak sekali ini informasi dan pengetahuan yang telah kita peroleh tentang pendanaan lingkungan hidup ya, pembiayaan lingkungan hidup ya. Ini nggak terasa udah lebih dari 1 jam nih ngobrolnya, karena judul sesi kita adalah 1 jam, maka kita harus cukupkan dulu nih Pak. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya sampai di sini. Terima kasih banyak nih Pak Joko sudah menyempatkan hadir. Terima kasih. Berbagi pada kita semua di tengah-tengah kita untuk perjalanan ini keluar kota. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di sesi ini. Nantikan sesi kita berikutnya dengan topik yang tak kalah menariknya. Sebelum kita tutup, bila ada keluarga dan atau relasi Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang tak sempat menyaksikan sesi ini secara live, mohon dapat menonton rekamannya di YouTube channel
L for you. Jangan lupa subscribe channel kami agar kami terus semangat menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu untuk teman-teman kita semua. Meskipun pandemi sudah berakhir, mari kita terus jaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih.